Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah wa khassahu bi asrarihi wa jazabahu min ilaihi bisabiqil inayah. Ashkuruhu amanna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah. Wa wafaqna li mutaba'atihi sunnatihimul bahiyah. Wa usalli wa usallim ala man sajada lahul malak wa huwa fi zahri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fi sabilin nuri. Aku memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih ia daripada sekalian hambanya, akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah, menentukan ia akan dia wali untuk membawakan segala rahasia-rahasianya, dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ia mengarunia atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali-waliullah daripada segala rahasia-rahasianya yang bangsa ketuhanan. Dan Allah Ta'ala menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua orang itu yang terang lagi mulia. Dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahirnya, yaitu Nabi Adam alaihi salam, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang soleh. Wa ba'du, pada demikian itu, yang demikian ini adalah manakib daripada Tuan Guru Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Tuan Guru Syekh Muhammad Samman Al-Madani ini adalah salah satu daripada guru yang mulia Datu Kalampayan atau Tuan Guru Syekh Arsyad Al-Banjari, di mana kita mendengarkan manakib ini. Yang pertama adalah mengimani bahwasanya kewalian atau kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar adanya. Yang kedua, mudah-mudahan dengan mendengarkan rahmat, dengan mendengarkan manakib ini, kita semuanya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah dengan membaca manakib ini, mudah-mudahan kita semuanya dapat meneladani akhlak yang mulia daripada Tuan Guru Syekh Muhammad Samman Al-Madani ini. Dan adalah tabiat kebiasaan Syekh Muhammad Samman Al-Madani radhiyallahu an, itu kasih sayang ia kepada orang yang thalabul ilmi, penuntut ilmu, dan kepada orang-orang yang alim, orang yang berilmu, dan orang yang soleh, orang yang baik, yaitu orang yang selalu menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu menunaikan hak manusia, dan kepada segala orang-orang yang fakir lagi miskin.
Jadi kebiasaan daripada Tuan Guru Syekh Muhammad Salman Al-Madani ini adalah cinta berteman atau suka berteman kepada orang-orang yang berilmu. Karena pada satu kitab mengatakan man jalasa ma'a alimin, barang siapa yang duduk beserta orang yang alim, duduk beserta orang alim, zadahullahu ilmahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan ilmunya. Dan sebaliknya, apabila suka duduk kepada orang-orang fasik, suka duduk kepada orang-orang yang ahli maksiat, sedikit banyaknya kita akan ikut dalam maksiat tersebut. Dan setengah daripada kebiasaan Tuan Guru Syekh Muhammad Salman Al-Madani ini adalah beliau kasih sayang kepada orang-orang yang thalabul ilmi, kepada orang-orang yang berilmu, kepada orang-orang soleh, dan beliau cinta berteman kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula beliau suka berkhidmat kepada segala orang-orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada para ulama dan para solehin, dan segala orang-orang awam dan khawas, tertentu atau utama. Dan adalah tabiat Syekh Muhammad Salman Al-Madani itu ketika masih kecil hingga sampai mursyidnya, yaitu Tuan Guru Syekh Muhammad Salman Al-Madani ini adalah khadamnya kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum menjadi khadam kubur Rasulullah, beliau ini mengaji kemana-mana, mengaji ke luar negeri, mengaji ke Iran, mengaji ke Syam. Banyak sekali guru beliau, sampai beliau mendapatkan izin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menzahirkan ilmu beliau. Barulah beliau membuat tarekat yang bernama tarekat Samaniyah. Dan tiadalah tidur beliau pada ketika malam, melainkan sedikit jua. Dan apabila beliau diberi bantal oleh orang tuanya ketika beliau hendak tidur, maka keluh kesahlah beliau seperti orang yang sedang sakit. Itu ciri-ciri waliullah. Tidurnya sedikit, makannya sedikit, berbicaranya sedikit. Ada juga yang mengatakan sebagian ulama di dalam kitab-kitabnya bahwasanya ciri utama yang ada pada waliullah itu dua. Yang pertama adalah mesti ada dalam diri seorang waliullah itu pemurah, orangnya pemurah. Dan yang kedua peramah. Seorang waliullah itu mesti peramah. Dan apabila sampai sahur, maka beliau sholat subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula beliau ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sholat sunnah isyraq dan 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sholat sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Yang terabdal itu adalah 8 rakaat. Jadi beliau ini apabila setelah sholat subuh tidak langsung berdiri, berzikir, beribadah sampai waktu isyraq, sehingga beliau sholat isyraq 2 rakaat. Maka ada hadis mengatakan bahwasanya siapa yang sholat sunat isyraq 2 rakaat, seakan-akan dia mendapatkan, maka dia telah mendapatkan pahala haji dan umrah. Dan lagi pula beliau radhiyallahu an membanyakkan puasa sunnah dan membanyakkan riyadhah dan menjauhi daripada lazzatud dunya atau kesenangan dunia, hingga daripadanya hingga daripada yang halal sekalipun. Waliullah itu jangankan yang haram, jangankan yang makruh, dari yang halal pun dijaga. Tidak mau berlebih-lebihan, cukup makan untuk menegakkan tulang belakang, sehingga matanya tidak mengantuk. Makannya hanya sekedar untuk menegakkan tulang belakang.
Oleh karena itu, kebanyakan daripada ulama ibadahnya kuat, ibadahnya banyak. Maka segala yang tersebut itu adalah keadaannya di masa kecil, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah beliau disuruh masuk ke sinwan. Apa itu sinwan? Yakni tempat makan makanan, karena beliau hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai beliau daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat beliau makan seolah-olah tiada dimakannya. Itu waliullah. Orang waliullah makan satu piring, tapi nasi yang dimakan seakan-akan tidak dimakan. Karena apa? Disitulah karomatnya para waliullah. Berbeda halnya dengan kita. Makan sedikit, makan sedikit, kada kenyang. Makan banyak kada kenyang. Sampai habis 3 panci hanyar kenyang. Lawan panci-pancinya dimakan. Maka segala yang tersebut itu adalah keadaan di masa kecilnya. Orang waliullah sewaktu kecil sudah nampak kewaliannya. Sewaktu kecil sudah nampak kewaliannya. Seorang sudah hendak mati, kadang nampak-nampak juga kewaliannya. Sudah berak mati, hanya nampak kewalaannya. Nah, itu orang waliullah. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan membaca manaqib Syekh Muhammad Saman Al-Madani yang bertepatan hari ini tanggal 2 Zulhijjah. Tanggal 2 Zulhijjah adalah hari meninggalnya beliau. Mudah-mudahan dengan mendengarkan ini sedikit banyaknya kita dapat meneladani sifat-sifat beliau, kelakuan beliau, pekerjaan beliau. Setidaknya kita mendapatkan rahmat dengan berkat beliau. Dan apabila beliau radhiyallahu an, insyaallah guru Hindi masyaallah kangen suara pian. Dan apabila beliau radhiyallahu an melihat akan orang tuanya dibari orang, dibari orang. Dan apabila beliau radhiyallahu an melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh hukum syarak, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tidaklah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikian hal ehwalnya di masa kecilnya, yakni sebelum baliknya. Jadi orang waliullah itu sudah waktu halus. Orang waktu halus sebelum balik menagur kuitan. Kenapa Pak? Menagur kuitan waktu sebelum balik halus. Orang tuanya senang waktu halus. Tapi bila sudah tua menagur kuitan, ditampilin kuitan. Kami ini bisa-bisa aja sidin. Hanya sekolah 5 tahun, hanya sekolah 7 tahun, bisa-bisa menagur kuitan. Nah, jadi amun anak menagur kuitan, jangan kita nang turun tangan. Cari orang nang disegani oleh orang tua kita. Jangan bisa-bisa menagur kuitan. Syekh Muhammad Saman ini menagur orang tuanya pada waktu kecil. Orang tuanya berlebih-lebihan seumpamanya memakai pakaian yang dilarang oleh syarak, ditegur oleh beliau, itu waktu kecilnya. Tapi di waktu ganalnya, di waktu besarnya beliau tidak memakai, tidak mau menegur orang tuanya. Syahdan adalah halnya Tuan Guru Syekh Sayyid Muhammad Saman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam. Beliau suka beruzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia, dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke Baqi, yakni tempat pekuburan sekalian istri-istri Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinatul Rasul yang hampir dengan masjidnya pada tiap-tiap hari. Lalu beliau berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu. Datang sebenarnya ke kuburan Rasulullah. Datang ke kuburan Rasulullah. Sebenarnya ke kuburannya bini-bini Rasulullah. Datang baca zikir, baca Quran di situ, berzikir orang. Orang selain berzikir kasyaf melihat langsung siapa yang ada di dalam kubur. Siapa yang ada di dalam kubur tuh? Berzikir mengingat mati di situ.
Mun kita wah ini ke kuburan, mau saya kuburan, tapi mencari nomor buntut. Nah, itu salahnya. Dan adalah halnya tuan guru Syekh Sayyid Muhammad Samman Al-Madani pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan beliau menjalani akan jalan thariqat dan hakikat. Beliau memakai pakaian yang indah-indah, Dalam Al-Quran jadi Allah mengatakan, Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, makanlah, khudhu zinatakum, ambillah pakaian-pakaian kalian. Artinya sebelum masuk ke masjid, sebelum beribadah, kita diperintahkan memakai pakaian yang baik-baik. Memakai pakaian yang bagus-bagus. Supaya apa? Menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Asyadili itu, Syekh Sadili itu terkenal dengan suka makan yang nyaman-nyaman. Pakaian sidin harap-harap makan nyaman-nyaman. Ditakoni oleh orang, oh guru jadi orang, kenapa pian tidak seperti orang yang biasanya ulama itu, tuan guru itu makannya pas-pasan, seadanya makan. Pian ini kenapa waktu makan ketujuh nyaman-nyaman? Nah, ujar Sidin menjawab Sidin, kenapa aku suka makan yang nyaman-nyaman? Supaya nampak di dalam tubuh ini nikmat Allah Ta'ala. Supaya nampak makan nyaman-nyaman, mahir makan iwak kering, sehari makan ayam, nampak nyamannya, nampak nikmat Allah dalam diri kita tuh nampak. Justru itu maka ujar Sidin makan nyaman-nyaman, pakai pakaian yang baik-baik, supaya apa? Nampak dalam diri kita nih rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelakuan Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani pada ketika itu menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya hingga datang kepadanya perintah daripada Hadratir Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmunya. Itu orang alim. Orang dulu belajar berpuluh tahun, belajar sana jauh, berjalan kemana-kemana, awas berjalan nonton ilmu. Kadahkon jadi langsung orang ceramah kadahkon langsung nang pengajian kadahkon, tapi orang mengamalkan ilmu. Disembunyikan dulu ilmu, diamalkan dulu sampai ada perintah dari guru, bahkan dari Rasulullah. Sampai ada perintah dari Rasulullah menzahirkan ilmunya. Hanya orang-orang bahari kayak itu. Makanya orang-orang dahulu yang jadi tuan guru itu meninggal rata-rata bakaromat. Kenapa? Karena ilmu nang dipelajari orang tak amalkan semuanya. Orang-orang dulu sedikit ilmunya barataan diamalkan. Sekarang banyak ilmunya sedikit diamalkan. Nah, itu salahnya kita. Kelakuan Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani menyembunyikan akan ilmunya, menzahirkan di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri sebab mendengar tentang Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman Al-Madani di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka banyaklah orang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya memberi hadiah-hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan lainnya. Manakala sampai hadiah-hadiah itu kepadanya, maka beliau bagikan kepada sekalian fakir miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Diberi orang dibagiakan sedin, diberi orang dibagiakan sedin, dibagi orang ulama. Pada suatu hari Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman Al-Madani berkata kepada sekalian muridnya, jangan kalian mungkir kepadaku sebagaimana sebagian ahli Madinah yang mungkir mereka itu kepadaku pada zaman sekarang, dari sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinatul Rasul.
Tiada seorang pun daripada waliullah yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiranku. Jikalau keluar aku daripada negeri Madinatul Rasul ini, niscaya banyaklah orang Madinah yang tersesat. Kenapa sih dia wanita kayak itu, bepandirna kayak itu? Karena memang sudah kenyataannya ilmu dan memang beliau dapat izin daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani, barang siapa membaca Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata Sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah ampunilah bagi umat junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah maafkanlah umat junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah tutuplah aib umat junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah peliharalah umat junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 4 kali berturut-turut sesudah salat subuh. Niscaya ia yang membaca masuk dalam jumlah martabat fadilah wali kutub. Artinya kita banyak-banyak bertawasul, banyak-banyak mengamalkan amalan yang diamalkan oleh para wali-waliullah. Di sini beliau mengajarkan Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, disuruh kita mendoakan umat-umatnya Rasulullah. Disuruh mendoakan menutupi umat-umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aibnya. Disuruh kita berdoa mendoakan supaya umat Rasulullah itu dijagakan oleh Allah. Disuruh supaya umat Rasulullah itu disayangi oleh Allah. Supaya apa? Supaya rasa kasih sayang di dalam hati sama muslim itu kuat adanya. Supaya dalam hati muslim itu tidak ada lagi rasa dengki, hasad kepada sesama muslim. Karena penyakit hasad itu luar biasa sakitnya. Penyakit hasad itu luar biasa efeknya kepada orang yang diderita dan kepada orang yang sekitarnya. Dia tidak senang melihat orang lain bahagia. Bahasanya SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu penyakit hasad. Dan penyakit tawadu dan penyakit rendah, penyakit tawadu itu sangat hilang dalam diri manusia itu. Seharusnya seorang muslim itu rasa tawadu harus ada, dan penyakit tinggi hati itu harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Kenapa? Bagaimana cara menghilangkan rasa tinggi hati dalam diri kita? Yang pertama-tama harus dietikatkan dalam hati bahwasanya nikmat yang ada pada diriku itu daripada Allah, dan nikmat ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan menurut ketentuannya, menurut ukurannya, menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita memprotes apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan memprotes apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 kali membaca niscaya dimasukkan ke dalam fadilah wali kutub. Dan lagi kata Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab membaca 4 kali berturut-turut dengan tiada diselingi dengan perkataan dunia. Asal belum berpandir napa-napa, sembahyang subuh berdoa belum berpandir lawan orang, belum bertakun lawan orang higa-mahiga, belum membicarakan tentang masalah dunia, membaca Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummati, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummati Sayyidina Muhammad. 4 kali dimasukkan ke dalam martabat waliullah atau wali kutub. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani, lazimkan oleh kalian sekalian muridku salat 5 waktu berjamaah dan salat Jumat, dan membanyakan zikir kepada Allah. Wuduwa wa isya wa asyiyan, wuduwa wa asyiyan, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Dan melazimkan musyahadah wahdatul af'al dan wahdatul sifat dan wahdatul zat, dan muraqabah, membanyakkan akan istighfar, menyampaikan hajat sekalian manusia, dan menolong hamba Allah Subhanahu wa taala ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirat. Karena segala yang tersebut itu sangat
memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Jarusidin, kita banyak-banyak membaca istighfar. Sembahyang berjamaah, sembahyang Jumat, datang ke masjid, berzikir pagi dan sore, siap duduk dan berdiri, melazimakan musyahadah wahdatul af'al. Artinya apa? Nang kita gawe ini itu atas izin Allah Ta'ala. Duduk kita sembahyang 5 waktu berjamaah supaya tidak ada rasa ria dalam diri, maka kita meyakinkan dalam diri bahwasanya gawian kita ini itu atas izinnya Allah. Amun dicabut oleh Allah izin tersebut, ada awal lagi kita datang ke masjid, ada awal lagi kita sembahyang. Dengan itulah wahdatul af'al, ini gawiannya Allah Ta'ala nang memberikan izin kepada kita. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani kepada sekalian muridnya, sepantasnya kalian membanyakkan suhbatul fuqara wal masakin wa mulazamatuhum, bersama-sama dengan mereka dengan segala hal. Karena yang demikian itu menambahi zuhud atau benci akan pekerjaan dengki. Jadi kita disuruh untuk berteman dengan orang-orang fakir, berteman dengan orang-orang miskin, berteman dengan orang-orang nang kurang mampu, orang-orang yang susah, supaya apa? Nampak rasa syukur kita, yang pertama. Yang kedua, supaya bertambah zuhud kita, tidak ada sifat tomak di dalam hati. Karena kalau terbiasa berteman dengan orang-orang nang kaya, orang-orang nang gila dengan harta tanpa ada ilmu agama, maka akan ada rasa sifat tomak dalam hati. Tidak ada rasa cukup dalam hatinya, selalu merasa kurang. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman, bukanlah yang bernama guru itu mengerasi muridnya mengerjakan ibadah, kada. Bukanlah yang dimaksud dengan guru itu adalah orang yang mengerasi muridnya mengerjakan ibadah, tidak. Tetapi yang bernama guru itu adalah yang menaikkan muridnya daripada satu martabat ke martabat yang lainnya. Artinya senang kepada dunia, artinya daripada senang kepada dunia kepada benci daripada kejahilannya, kepada mengetahui daripada tomaknya kepada qanaahnya, yakni cukupnya ia daripada malasnya yang mengerjakan ibadah kepada kuatnya. Yang asalnya malas beribadah jadi rajin, yang asalnya tomak di dalam harta jadi qanaah, nang asalnya ada hakun beribadah, hakun beribadah. Itu ujar sidin yang dimaksud dengan guru. Maksud dengan benar-benar guru bukan orang yang mengarasi sekali menegur murid langsung bosan, sekali menegur murid langsung menyumpahi, kada. Tapi orang yang dimaksud dengan guru itu nang membawa muridnya dari satu martabat ke martabat lain, nang asalnya cinta akan dunia jadi langsung cinta lawan akhirat. Nah, itu. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, barang siapa yang mengambil thariqat kepadaku serta diamalkannya, niscaya ia mendapatkan rasa majzub di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah Subhanahu wa taala akalnya yang basyariah diganti dengan akal yang bangsa ramban. Ingat Tuhan ya terus, ingat kepada Allah ya terus, yakni diambil oleh Allah Subhanahu wa taala akan rasa puas wujud dan sifat af'al diganti dengan adamul muhiz, yakni semata-mata tidak punya wujud. Aku ini kededa Allah Ta'ala nang mengadakan sifat dan af'al, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu di dunia ini itu makhluk, segala sesuatu nang di dunia ini itu baru, segala sesuatu nang di dunia ini akan hancur. Setiap nang hancur diganti lawan nang anyar. Ada yang baru diganti lawan hanyar, ada yang baru diganti lawan hanyar. Kita ini asalnya tidak ada, jadi ada, diadakan oleh Allah Ta'ala. Artinya apa? Kita ini tidak kekal.
sedangkan Allah Ta'ala wujud kidam sudah terdahulu. Nah kayak itu sifatul af'al Allah Ta'ala diganti sifatul af'al Allah Ta'ala itu harus ada dalam diri kita. Nah kayak itu. Dan setengah daripada perkataan Tuhan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, sekalian kami aulia Allah, tidaklah kami mati melainkan hanya kami berpindah dari negeri yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi. Maka apabila mati kami pada penglihatan engkau, maka datanglah ziarah ke kubur kami, dan engkau hendaklah membaca Quran dan berzikir. Maka ketika itu kami dengar dan lihat, dan duduklah kami beserta engkau dengan membaca Al-Quran dan berzikir, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama khalaqnakum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila darin faya habbadan nuqlah wan na'imu sarmad. Artinya, wahai sekalian Nabi Allah, hanya saja kalian dijadikan kekal, dan bahwasanya kalian dipindahkan dari satu negeri daripada negeri yang lainnya. Maka itulah sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Wali-waliullah itu meninggal tidak meninggal, hanya berpindah daripada satu negeri ke negeri lainnya. Maka tatkala kita datang ke kubur beliau, datang ke kubur beliau membaca Quran, berzikir, maka tatkala itu juga beliau hadir di sisi kita, ikut dalam menyaksikan membaca Quran kita. Dan setengah daripada perkataan Tuhan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waliullah selagi aku masih di dalam perut ibuku serta aku dipeliharanya. Dan setengah dari perkataan Tuhan Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani, barang siapa makan makanan kami, maka masuklah ia ke dalam surga, dan barang siapa masuk ke dalam rumah kami atau langgar kami, niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Artinya, bila orang membaca manaqib umpan hadir, bila orang menceritakan tentang wali-waliullah umpan hadir, bila ada majelis ilmu datang hadir, ada orang makanan umpan makan, ada di langgar orang membacaan kitab umpan datang di situ, maka ujar sidin niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Allahumma syurra fa hadir ridwan alaihi wa amidna bil asrar rati auda'taha ladaik. Syahdan adalah Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani itu ketika beliau mengkhabarkan akan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan karena mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu daripada sekalian jin dan manusia, tatkala mendapat nikmat dari karan menjunjung firman Allah daripada Allah, karena menjunjung firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya, kabarkanlah olehmu ya Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu. Diucapkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada perkataan Tuhan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setengah daripada karunia-Nya pula dijadikan aku sebagai rahmat bagi sekalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan zaman sekarang hingga orang yang kafir sekalipun, alhamdulillah, tidak dijadikannya aku sebagai bala bagi mereka itu. Orang waliullah itu menjadi rahmat bagi orang-orang di sekitar, datang di sekitar orang, senang orang dengan kehadirannya, orang senang dengan adanya beliau, dan orang rindu tatkala beliau tidak ada. Itu waliullah. Maka ujar sidin, alhamdulillah, aku ini menjadi rahmat bagi sekalian umat Rasulullah. Artinya, namanya rahmat itu waktu hidup menjadi rahmat, waktu meninggalnya pun menjadi rahmat. Disayangi oleh Allah Ta'ala, orang ini disayangi oleh Allah Ta'ala. Waktu hidup kawa baguru lawan sidin, waktu sidin meninggal kita bertawasul lawan sidin, dengan berkat beliau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahdan adalah yang tersebut di dalam mukhtasar itu setengah daripada keramatnya. Dan jikalau engkau hendak mengetahui sekalian keramat yang lain daripada itu, maka lihatlah di dalam manaqib yang lebih besar. Karena
karamat Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani itu tidak terhingga banyaknya, tetapi aku sebutkan di dalam mukhtasar ini hanya sebagian daripada karamatnya, agar turun rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang mendengarkannya. Orang yang membacanya dan orang yang mendengarkan, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inda dzikril auliya tanzilur rahmah." Artinya ketika disebutkan atau diceritakan karamat-karamat aulia Allah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa rahmat bagi orang yang membacanya dan bagi orang yang hadir atau mendengarkannya. Syahdan adalah nama Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani itu daripada di Lauhil Mahfuz, setengah daripada Wazir Mahdi menyebutkan yang demikian itu di dalam kitab At-Tabaqat bagi Sayyid Ahmad Asy-Syarnubi. Dalam kitab tersebut disebutkan beberapa keramat Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Keramat Tuan Guru Muhammad Salman Al-Madani, setengah daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani yang dikabarkan oleh Mukran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar di negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat awan sangat hitam. Kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat ketakutan, maka aku berdiri di dalam haluan kapalku, maka aku berteriak-teriak sehabis-habisnya suaraku, "Ya Samman, ya Samman, ya Samman, ya Mahdi." Maka tiba-tiba aku lihat ada dua orang berjalan di atas air datang ke kapalku. Seorang memegang sebelah kanan dan yang seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat dua orang itu, dan sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Orang bertawasul dengan Tuan Guru Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Sama dengan ada seorang ulama yang bernama Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kalau di dalam ilmu fikih kita berimam kepada Imam Syafi'i. Kalau di dalam tasawuf kita berimam kepada Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jadi Syekh Junaid Al-Baghdadi ini suatu hari mau menyeberangi sungai dengan murid-muridnya. Dengan menyeberangi sungai tersebut, karena tidak ada jembatan tidak ada, jukung perahu tidak ada. Untuk menyeberangi sungai semuanya tidak ada. Lalu kata Syekh Junaid Al-Baghdadi mengatakan kepada muridnya, "Kalian sebut namaku 3 kali. Sebut namaku 3 kali. Ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid. Niscaya kalian akan berjalan di atas air." Murid pertama. Ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid. Berjalan di atas air. Yang kedua, ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid, berjalan di atas air. Sampai murid yang terakhir. Di dalam muridnya terakhir tersebut tergelitik di dalam hatinya, kenapa ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid? Seharusnya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid? Harusnya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka itu seharusnya. Maka yang terakhir ini tidak mengucapkan ya Junaid. Dia mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Teman-temannya yang mengucapkan ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid berjalan di atas air. Tapi dia yang mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tatkala mau menyeberangi sungai, berjalan di atas air, tenggelam langsung. Dikatakan kenapa? Lalu si murid ini bertanya kepada gurunya Syekh Junaid Al-Baghdadi, "Wahai Syekh, kenapa tatkala kawan-kawanku menyebut nama engkau ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid, terbang dan berjalan di atas air? Mereka berjalan di atas air, padahal tidak menyebutkan ya Allah, ya Allah. Tapi tatkala aku menyebutkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, kenapa aku tenggelam?" Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, "Wahai muridku, engkau menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apakah engkau kenal dengan Allah Ta'ala? Apakah engkau sudah tahu bagaimana Allah Ta'ala itu? Bagaimana sifat-sifatnya Allah?
engkau tidak kenal menyebut dengan nama Allah Ta'ala, niscaya engkau akan tenggelam. Tapi engkau menyebut dengan berkat, dengan perantaraan aku kenal dengan Allah Ta'ala, maka kudoakan engkau berjalan di atas air, bisa berjalan di atas air. Maka demikian itu kita bertawasul, ya Saman, ya Saman, ya Saman, untuk mendapatkan karamat Tuan Guru Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Banyak lagi keramat-keramat beliau. Dan lagi setengah daripada keramat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Jikalau ada hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, mendapatkan kesukaran atau kesulitan, maka bertawajuhlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita membaca tawasulnya. Maka insya Allah dengan berkat keramat Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani menjadi mudahlah serta segera terkabulkan hajat-hajat. Jadi kita disuruh untuk bertawasul kepada Syekh Muhammad Saman Al-Madani ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati baitihi, khususan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Al-Fatihah. Baca Fatihah. Bertawasul kepada beliau, niscaya dengan berkat beliau itu orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang meyakini dengan adanya karomah, orang yang meyakini dengan adanya waliullah, maka niscaya akan percaya demikian itu. Tapi kalau kita tidak percaya, tidak jadi masalah. Kita seumpamanya tidak percaya dengan adanya waliullah, tidak percaya dengan adanya karamat waliullah, tidak apa-apa. Asalkan jangan saling menyalahkan. Orang yang mempercayai menyalahkan kepada orang yang tidak mempercayai, orang yang tidak mempercayai menyalahkan kepada orang yang mempercayai, masing-masing. Adapun syarat daripada karamat daripada waliullah itu mempunyai dua syarat. Supaya karamat waliullah itu nampak di diri kita, gimana caranya? Ada dua syarat. Yang pertama, hati harus yakin bahwasanya orang tersebut adalah waliullah. Kita harus yakin, mesti yakin bahwasanya Syekh Muhammad Saman Al-Madani itu adalah waliullah. Pertama harus yakin. Sekali-kali tidak ada keraguan atasnya. Tidak ada ragu bahwasanya orang yang kita bacakan Syekh Muhammad Saman Al-Madani ini adalah orang waliullah. Tidak ada ragu-ragu. Kalau ada ragu-ragu, karamat tersebut tidak akan nampak. Ada kawata kabul. Kedua, jangan ingkar kita kepada kewalian-kewaliannya, sekalipun ada pekerjaan itu bertentangan dengan zahirnya. Sekalipun janganlah ingkar etikat kita kepadanya. Jangan kita mantang-mantang kenapa wali, kenapa Syekh Muhammad Saman itu jar habis mengaji kada langsung mengajarkan ilmunya. Karena si jin menunggui izin daripada Rasulullah. Jangan ada rasa ma'iktirat di dalam hati kita. Kita berprasangka buruk kepada waliullah. Jangan sampai ada demikian itu. Maka kalau dua tadi ada, kita yakin, dan yang kedua tidak ada ma'iktirat, maka niscaya akan nampak waliullah, kewaliannya atau karamah waliullah di dalam diri kita. Nah demikianlah, ini sedikit daripada manakib Tuan Guru Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Dan Syekh Muhammad Saman Al-Madani ini mempunyai murid, rata-rata muridnya jadi waliullah. Syekh Arsyad Al-Banjari itu murid Tuan Guru Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Terus kainya daripada pengarang kitab Sifat 20 Habib Usman Betawi itu muridnya daripada Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Syekh Daud Al-Patani itu murid daripada Tuan Guru Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi itu Tuan Guru, itu muridnya daripada Tuan Guru Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Nah mudah-mudahan kita dapat rahmat dengan berkat membaca dan mendengarkan. Dan terakhir ini suatu faedah. Barang siapa melazimkan membaca manakib Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani pada tiap-tiap tahun sekali berjamaah,
dan membaca Al-Quran dan bertahlil serta bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani, apalagi jika dikerjakan ketika bertepatan hari wafatnya. Hari wafatnya tanggal 2 Zulhijjah, bertepatan hari ini. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan atau mengabulkan segala hajatnya, baik daripada hajat dunia maupun hajat akhirat. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin Allah bil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna saghara. Allahumma ighfir lil khususan, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al kubra rawdat min riyadil jannah wa taj'al kubra maghfiratan ghafarin ya rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.